Anak ingin membahas salah satu hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah tentang sebuah amalan yang memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Anak yakin semuanya kepingin masuk surga. Tidak ada satupun orang dari kecil kita didoktrin untuk ada surga. Ketika kecil dikatakan nanti ada buah-buah yang kalau kita kepingin buah anggur itu datang tuh buahnya. Kau duduk buahnya bisa datang kok, subhanallah. Kepingin kita sama surga. Sampai kita tanya sama orang tua, "Bah, nanti ada nggak mobil-mobilan di surga?" Kita yakin dengan adanya surga. Tapi bagaimana sekarang meraih surga? Dan kita yakin dengan adanya neraka. Itu mukmin. Bagaimana kita menjauh dari api neraka? Ada caranya. Sebagaimana orang yang usaha kepingin sukses, dia belajar, dia cari tahu orang kepingin tokonya umpama yang buka konter HP, dia berpikir bagaimana aku dapat barang murah dan aku jual dengan harga yang bagus. Bagaimana aku bisa dapat pelanggan yang banyak? Bagaimana dalam sebulan itu aku bisa punya omset sekian? Orang itu berpikir untuk mendapatkan hal itu untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat kita ada nggak hitung-hitungan untuk itu? Kita menghitung. Ana bulan ini harus sekian amalnya. Ana bulan ini kayaknya harus puasa sunnah berapa 3 hari. Harus nih. Masa ana 1 bulan nggak ada puasanya? Padahal puasa itu menjauhkan dari api neraka. Ana 1 bulan ini harus ada tuh baca Quran. Paling tidak ya semales-malesnya lah. 1 bulan 1 juz umpamanya. Tapi dia ada hitungannya gitu. Untuk meraih itu ada hitungannya. Apa aja sih amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke surga dan menjauhkan dari neraka? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'ad bin Jabal ini dia masuk Islam ketika umur 18 tahun. Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad." Umatku yang paling faham, yang paling mengetahui tentang halal haram itu Mu'ad bin Jabal. Kemudian Nabi SAW yang mengajarkan doa kepada Mu'ad. Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbu." Mu'ad, demi Allah aku cinta sama kau. Tidak perlu Nabi bersumpah sebenarnya, tapi Nabi ingin menenangkan hati sahabat. Kalau cinta dia itu, kadang-kala kalau kita ngomong cinta, apa istilah Jawanya, abang-abang lambe, cuma di lisan dong ngomong cinta. Nabi enggak, dia mengatakan aku benar-benar cinta. Dan Mu'ad percaya. Lalu Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, "Fala tada'anna fi duburi kulli shalah." Kau jangan tinggalkan di akhir salat itu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan, dan untuk beribadah yang baik. Itu Mu'ad bin Jabal. Dan di akhir hayat Nabi SAW, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah ke Yaman. Nabi sempat mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, mungkin suatu saat kau akan ke Madinah ini. Kau akan melewati masjidku dan kuburanku." Itu Nabi belum meninggal dunia. Dan betul, Mu'ad dikirim, Mu'ad menangis pada waktu. Dan Mu'ad berangkat ke Yaman, pulang Nabi sudah meninggal selesai. Ya sudah tugas, dia menjalankan tugas untuk berdakwah ke Yaman. Dan Mu'ad pulang ke Madinah dalam kondisi Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Mu'ad pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita kalau memanggil Nabi nggak boleh kita panggil dengan namanya. Dan ini termasuk adab kita kepada para Nabi, adab kita kepada para pewaris Nabi. Ketika menyebutkan mereka, menyebutkan dengan penghormatan, dengan gelar mereka, namanya Ustaz, Kiai kita sebut Kiai, guru kita sebut guru fulan, mamanya ada Ustadz Kamal, kita bilang Ustadz Kamal, mamanya. Seperti itu. Jangan Kamal-kamalan. Kamal ada di mana Kamal? Ada Ustadz. Insyaallah.
Mu'ad mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kau kabarkan kepada aku sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Itu yang menjadi poin inti dari hidup kita. Surga neraka, gak ada pilihan, dan di sana kekal selama-lamanya. Maka Mu'ad bertanya, apa sih amalan yang bisa menjauhkan aku dari api neraka dan masuk ke dalam surga? Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan Mu'ad, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada Mu'ad bobot dan kualitas pertanyaan itu. Kita ini kadang-kala kalau bertanya, Ustaz, amalan apa Ustaz ya yang biar rumah cepat laku Ustaz ya? Umpamanya kita kalau orang menjual rumah, tanyanya amalan apa supaya rumah cepat laku. Kalau yang buka toko, Ustaz, gimana supaya laris Ustaz? Artinya kita bertanya sebuah amalan untuk dunia kita, untuk keperluan di dunia kita. Tapi Mu'ad lah. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Mu'ad, beliau mengatakan, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Mu'ad, engkau telah bertanya satu perkara yang besar. Gak main-main pertanyaanmu ini. Tapi itu akan jadi mudah buat orang-orang yang Allah memudahkan bagi mereka. Di sini kita yakin, artinya seorang muslim itu husnudzon sama Allah dalam segala hal. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, "Ana inda husnil dhanni bi." Aku itu tergantung persangkaan baik hamba. Kadang-kadang sebagian orang, aduh kayaknya tidak mungkin sudah. Ya sudah, nggak mungkin beneran. Karena dari awal dia sudah kayaknya tidak mungkin. Umpamanya ada tanah dijual, piro tanahnya? Saeng, aduh tidak mungkin suatu kuis. Coba kamu, insyaallah mudah-mudahan kasih rezeki sama Allah. Kau sudah optimis gitu. Allah bisa kasih kok 1 M. Allah mau kasih kau nanti sepenuh bumi ini, bisa Allah kasih. Makanya Rasul SAW mengatakan kepada Mu'ad, itu yang berat, itu yang besar, akan menjadi ringan dan mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan buat dia. Supaya perasaan kita, oh kalau itu harus bergantung sama Allah. Ya sudah, dalam semua perkara kita kalau bergantung sama Allah, yang susah jadi mudah. Sesuatu yang mustahil, siapa yang menyangka Zakaria bisa punya anak? Umur 100 tahun, harinya mandul umur 90 tahun. Siapa yang menyangka istrinya Nabi Ibrahim bisa punya anak? Kalau kita bicara medis, Allah, dokter itu insya Allah jungkir balik akan mengatakan, wallahi gak mungkin. 90 tahun umurnya bisa punya anak? Gak mungkin, kata dia. Orang itu sudah menopause, kata dia, ini itu, dia akan jelaskan secara medis tuh. Dia punya hitungan kalau itu gak mungkin. Tapi buat Allah, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Allah bisa mengeluarkan dari batu itu seekor onta. Kisahnya Nabi Soleh alaihissalam, batu mengeluarkan onta. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ada bapak, tanpa ada ibunya. Nabi Adam alaihissalam, Allah bisa menciptakan seseorang tanpa ada ibu, tanpa wanita. Isa alaihissalam punya ibu. Hawa punya ibu? Nggak punya ibu dia. Dia diciptakan dari tanah, dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Jadi di sini seorang hamba dalam kehidupan ini, dia harus yakin yang sulit akan jadi mudah. Orang kalau sakit jangan sampai mengatakan, aduh tidak mungkin waras wis awakmu sampai mati berobat. Subhanallah. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW mulai menjelaskan. Setelah dia memuji kualitas pertanyaan Mu'ad dan menjelaskan bobot pertanyaan itu, lalu Nabi mengatakan,
ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama, kunci surga itu engkau harus beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit. Syirik ini jamaah, perbuatan yang merusak semua amalan, rusak semua amalan. Kita kadang-kala ada satu mangkok atau satu baskom susu kecampuran kopi masih bisa dijual. Bisa dijual kecampuran kopi, kecampuran empedu. Tapi kalau kecampuran kencing bisa dijual. Wallahi tidak ada nilai. Jadi najis itu, semua itu najis jadi haram. Begitu pula syirik ini merusak semua amalan. Jadi kalau orang menghadap Allah Jalla Jalaluhu dengan amalan soleh yang sepenuh bumi ini, tapi dia punya satu kesyirikan, Allah mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kita datang ke amal soleh mereka lalu kita jadikan debu yang berterbangan. Oke, kau beramal soleh, kau sholat, kau zakat, kau melakukan semua kebaikan itu, tapi kau bawa nih syirik. Kau pernah melakukan kesyirikan. Kau pernah memotong kerbau bukan selain aku, untuk selain aku. Engkau mendekatkan diri kepada lautan, kepada apa? Hilang semua amalnya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Artinya seorang ketika beribadah kepada selain Allah, maka dia berada dalam pikiran yang sangat menakutkan. Sudah orang berbuat syirik, beriman nih. Tidak berbuat syirik, dia bertauhid, dia beriman, dia tinggalkan segala kesyirikan, cukup? Belum cukup. Kunci surga itu ada giginya. Kuncinya oke, la ilaha illallah. Tapi ada giginya. Giginya itu amal. Maka yang kedua Nabi mengatakan kepada Mu'adz alaihi salatu wassalam, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Tuqim, iqamatus shalah. Kenapa kita kalau lihat imam itu mengatakan fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Merapikan saf itu termasuk dari iqamatus shalah. Termasuk dalam perintah Allah wa aqimus shalah, dirikan salat. Bukan laksanakan salat. Salatlah kalian. Allah menyebutkan aqimus shalah. Dan Nabi mengatakan kepada Mu'adz alaihi salatu wassalam wa tuqimus shalah. Bukan asal-asalan salat, tapi kau mendirikan salat. Artinya dengan semua rukunnya, dengan semua syaratnya, bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Banyak nih kita yang masih sholatnya telat-telat kadang-kala sholat tapi hati kita tidak ada dalam sholat itu. Kadang-kala sholat hati kita ada di situ tapi riya kita. Karena kebetulan banyak yang melihat, masya Allah, sholat kita bisa semakin bagus. Yang biasanya kalau di rumah baca kulhu, karena di masjid ganti apa? Ganti Al-Baqarah. Allahu Akbar. Hati-hati jangan. Kita memperbaiki sholat kita di depan orang, tapi kalau di depan Allah sendiri, kadang-kala kita tidak memperbaiki sholat kita. Ingat, yang kedua kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah. Dan yang ketiga, wa tu'tiz zakat. Oke, kau jaga hubunganmu sama Allah, tapi kau punya kewajiban menjaga hubungan dengan manusia. Menjaga hubungan kita dengan manusia salah satunya dengan berbagi dengan mereka. Tu'tiz zakat, zakat yang wajib. Yang wajib nggak banyak jemaah. Dibandingkan dengan pajak. Allahu Akbar. Antum makan pajaknya berapa persen? Makan di warung 10%. Bayangkan makan dipajak orang, sehingga makannya pun nggak enak. Anak pernah ada tulisan 49. Bukan di airport ya. 49 anak bayarnya kok 50 lebih. Anak ngomong, mas kok bisa lebih kayak gini? Iya, itu belum termasuk PPN. Setelah kena pajak, bayangkan Islam 2,5%
tiap makan kena 2,5%. Enggak. Setahun sekali kalau kau punya uang beku. Artinya uang itu nggak dipakai. Atau kau punya barang dagangan, setahun sekali. Hala alihil haul. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Kalau emas 1 gram 500.000 berarti 42,5. 40,5. Artinya kau setahun itu punya uang 42,5 nggak dipakai nih, masya Allah. Dari bulan Dzulhijjah, anak punya uang 40 juta. Tahun depan masih 40 juta, kena zakat. Enggak, jangan. Sampai seperti itu indahnya Islam. Tu'ti zakat. Itu jalan menuju surga dan jalan untuk berbagi dengan masyarakat. Kalau sudah uangnya lebih, orang dagangan. Ustaz, anak punya uang cuma 10 juta. Anak pegang uang nih bulan Muharram tahun depan cuma 10 juta. Tapi dagangan anak alhamdulillah ini barang ini sampai 100 juta kena zakat kan. Karena barang itu fulus sebenarnya yang belum keluar. Kau memang beli untuk disetok atau kamu jual ketika waktunya sudah tepat, ada zakat. Ingat, hanya 2,5%. Anda membaca jemaah di Syarah Nawawi untuk Sahih Muslim tentang Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini salah satu ulama Mesir yang selevel sama Imam Malik. Subhanallah, Laits bin Sa'ad ini penghasilannya setahun itu 80.000 dinar. 80.000 dinar itu kalau 80 dikali 4/4, anak hitung itu 340.000 gram emas. 340.000 gram emas. Kalau hitungannya 500.000 1 gramnya, dia setahun penghasilannya itu 170 miliar. Tapi dia tidak wajib zakat. Nggak pernah dia wajib zakat. Kenapa? Karena di akhir tahun duitnya nggak sampai nisab. Artinya duit 170 miliar itu sepanjang tahun dia bagi, dia kasih makan orang, dia bangun ini, dia itu. Pas sampai setahun kan hitung-hitungan. Zakat ingat setelah berputar 1 tahun. Pokoknya Muharram, bulan Muharram dihitung duitnya nggak sampai 40 juta. Berarti tidak wajib zakat. Supaya ada orang seperti itu, nggak wajib zakat. Kita yang suka nyimpen duit tinggal zakat wajib. Kemudian yang keempat, wa tasumu Ramadan. Kau puasa di bulan Ramadan. Itu rukun Islam. Baik, sudah puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, haji. Haji, ingat. Anda berulang kali sampaikan bahwasanya Allah mewajibkan haji atas orang yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu. Mampu itu dihitung dari mana? Orang punya mobil harga 150 juta. Mampu nggak untuk berangkat haji? Loh Ustaz, mobilnya dipakai itu Ustaz. Artinya mobil itu bukan untuk gaya, untuk keperluan. Baik, apa nggak bisa dia beli mobil harga 70 juta? Bisa kan? Cukup hal mobil 70 juta itu? Bisa nggak melaksanakan tugasnya sebagai kendaraan? Bisa. Kau beli harga mobil 70 juta, sisanya buat daftar haji. Kau mampu. Kalau saya nggak mampu, kau bilang nggak mampu gimana? Kita lihat kadang-kadang pedagang sayuran jemaah berangkat haji jemaah. Dagang sayuran, dagangnya bukan di toko, yang di emperan dagangnya itu bisa berangkat haji. Karena apa? Ada niat. Dan itu kunci surga. Kita mau masuk surga ini tadi Nabi SAW jelaskan tauhid, sholat, zakat, puasa, haji. Tahujjul bait. Kau harus datang ke rumah Allah. Tentunya kalau mampu tadi. Sehingga setiap muslim itu melihat anak mampu atau tidak, kita yang tahu. Dan kita tidak perlu ngomongin orang. Fulan ini Masya Allah mobil 3, haji gak berangkat. Kau gak tahu mobilnya kredit semua. Ngeluh dia itu mikirin bayar. Dia gak punya mobil.
Dia nggak punya, ada orang seperti itu. Kita nggak usah ngurusin orang, kita ngurusin diri kita. Artinya kewajiban. Kalau kita mau kasih nasihat nggak apa-apa, kita datang. Mas, Ana lihat antum kayaknya udah mampu haji. Masya Allah. Iya, Ana mau haji. Saat nunggu kalau anak sudah besar. Baik. Anaknya sudah SD. Alhamdulillah. Nah yang benar, alhamdulillah Ustaz, Ana mau berangkat haji insya Allah tahun depan sama istri. Kenapa? Alhamdulillah anak-anak sudah kelas 10, kelas 3 sudah bisa ditinggal insya Allah. Ternyata istrinya hamil lagi. Nggak berangkat lagi. Berangkat kau mampu berangkat. Berangkat sendirian kau mampu sendiri, berangkat sendiri. Tidak harus berangkat sama istri. Ya Ustaz, tapi kan nanti kalau istri berangkat terus pakai mahram. Iya, kalau kau memang niatkan ingin berangkat berdua, ahlan wa sahlan. Kau daftar untuk berdua. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair." Mu'adz, mau enggak aku kasih tahu tentang pintu-pintu kebaikan? Kita lihat rumahnya Bang Affan ini ada berapa pintu? Ada pintu yang pertama. Pintu pertama itu tadi tauhid, itu pintu pertama. Rukun-rukun itu pintu pertama untuk masuk surga. Tapi ada pintu-pintu lain untuk masuk ke dalam rumah. Maka Nabi SAW mengatakan, mau nggak aku kasih tahu pintu-pintu yang mengantarkan kepada kebaikan? Apa kata Mu'adz? Dijawab, bala. Lalu Nabi mengatakan, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Loh, tadi Nabi udah bicara puasa Ramadan. Ini tidak bicara yang wajib. Ini bicara yang menambah kebaikan. Kita aja dalam urusan dunia, umpamanya punya usaha, anak buka toko jualan meracang, itu sudah penghasilan anak dari sana. Tapi orang kan kepingin kan punya tambahan. Dia berpikir, kok kayaknya ada peluang, anak mau invest di tanah. Ada tuh, dia ingin tambah. Begitu pula dalam urusan masuk surga, ada pintu-pintu yang mengantarkan kau ke surga. Yang pertama puasa sunnah. Puasa itu tameng ya, tameng dari apa? Dari banyak permasalahan. Tameng dari syahwat. Kita tuh lelaki, ya terus terang yang namanya lelaki, fitnah terbesar lelaki itu perempuan. Apalagi yang kerjanya di pasar. Betul. Karena pasar ini tempat yang paling dibenci Allah. Perempuan ke sana macam-macam. Kita kalau nggak pandai-pandai menundukkan pandangan, ya jelas jadi dosa buat kita. Sebagian orang kita lihat itu jalan ke pasar tanpa tujuan. Banyak tuh. Yuk, kemana? Ke pasar. Ngapain? Jalan-jalan. Jadi memang untuk jalan-jalan, bukan untuk beli sesuatu. Tidak, dia sama sekali tidak ada niat mau beli sesuatu. Tujuannya hanya jalan-jalan. Subhanallah, kok jalan-jalan ke tempatnya setan? Setan itu pasang benderanya di mana? Pasar sana. Tempat yang paling dibenci sama Allah. Kau berangkat ke sana jalan. Kalau kau ada keperluan, oke lah, boleh kau ke sana karena ada keperluan. Tadi fitnahnya besar pasar ini. Fitnah mata. Situ, apalagi kalau kita lihat di Indonesia. Kalau antum masuk mall Matahari umpamanya kita lihat, atau mall mana yang di Jember ini, awal masuk disambut sama fitnah. Perempuan dengan rok-rok pendek masuk. Jadi masuk Bang Kamal. Allahu Akbar. Kayaknya nggak masuk, di pintu aja akhirnya. Nah, Anda lihat fitnah. Makanya puasa ini, orang kalau puasa itu bawaannya lemes. Enggak lah, Anda mau di rumah aja. Sebagian orang puasa malah cari malam. Puasa cari malam. Malam itu nggak perlu dicari, Pak. Datang sendiri itu malam. Maka tolong, puasa itu junnah. Jadi kalau kita memiliki masalah dengan syahwat kita punya masalah dengan emosi kita, salah satu yang dapat menjadi benteng itu adalah puasa. Ramadan selesai, baik. Ramadan itu bayangkan, setan itu dibelenggu ketika Ramadan. Kita masih, syahwat kita kadang-kadang tergoda. Apalagi ketika setannya keluyuran.
Maka kita perlu untuk puasa sunnah. Ambil ke puasa sunnah banyak modelnya. Ada yang puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ada yang puasa Senin Kemis. Ada yang puasa 2 hari, sehari puasa 2 hari berbuka. Ada puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Paling tidak kita ambil yang paling ringan. Mulai dari yang paling ringan. Yang gak pernah puasa sunnah, lakukan puasa sunnah. Sehari saat anak berat, anak mungkin mau sehari, ajak dalam sebulan puasa, fadhol, gak ada masalah. Yang penting ada puasa tuh. Kita menjaga puasa sebagai pintu kebaikan. Lalu Nabi mengatakan wasadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah. Kalau tadi zakat wajib, sekarang bicara sedekah sunnah. Di luar kewajiban. Dan sedekah itu bisa mematikan amarah Allah. Bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana air itu mematikan api. Jadi kita yang banyak dosanya, banyak sedekah. Baju kita kalau ternoda itu kadang-kala dicuci biasa nggak bersih, dicuci nggak bersih. Harus apa? Harus pakai pemutih. Salah satu pemutih hati kita itu adalah sedekah. Kalau lihat banyak dosa, udah kok banyak sedekah. Keluarkan sedekah itu. Lillah, ingat niatnya lillah ta'ala. Sekarang pagi saudara-saudara kita di Rohingya nih, sedang kesusahan. Kita bisa duduk ketawa-ketawa di sini. Kita bisa makan, minum bersama istri nyaman. Saudara-saudara di Rohingya nggak tahu mereka tidur di mana. Maka kita punya rezeki, kirim. Dan nanti kalau mungkin saudara buat Rohingya, tolong cari yang amanah. Kalau nggak kadang-kala nggak nyampe ke mereka. Kalau kita sembarangan. Baik, kemudian sudah puasa sunnah, sedekah, lalu mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam, wa salatur rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Itu pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi membaca firman Allah di surat Sajdah ayat 6, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang-orang itu menjauhkan samping tubuh mereka dari tempat tidur mereka di malam hari. Berdoa, sholat mereka. Maka kita paling tidak lakukan itu. Ustaz, apa nggak bisa milih satu? Ya kalau kau nggak mampu, kau pilih satu. Anak kayaknya mampunya sedekah, Ustaz. Kalau suruh sholat malam, Allah, Ustaz, taat kita orang. Kerjaannya anak ini sampai malam, oke lah. Kan ada orang yang buka toko sampai jam 10 namanya. Kontor jam 11 gitu kan. Kenapa? Masya Allah, Masya Allah. Oke, ada orang yang tidurnya malam, artinya dia jam 11 baru tutup tokonya. Sehingga untuk bangun sholat malam berat. Ya sudahlah, anak mau sedekah aja. Tafadhol, nggak ada masalah. Artinya pintu-pintu kebaikan itu jangan ditinggalkan. Anak mau sedekah. Puasa, aduh berat Ustaz, puasa Ustaz. Kenapa? Karena anak kerjanya sebagai tukang Ustaz. Ada orang kayak gitu. Anak tukang panas Ustaz. Kalau puasa berat buat anak. Oke, kok nggak bisa puasa? Anak puasa nggak bisa, sholat malam nggak bisa, sedekah susah. Terus ngapain? Ya sudah, banyak berpikir. Tapi tetap kita harus mengikuti pintu-pintu kebaikan itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanami. Kau mau nggak kasih tahu kepalanya urusan ini? Kemudian amudu tiangnya urusan agama. Dan dhirwatu sanami, puncak dari punuknya, puncak yang tertinggi dari ajaran. Qultu bala ya Rasul, tentu aku mau hai Rasul SAW. Apa kata Nabi SAW? Tunggu, jamnya ini cocok ya. Nah pikir habis Isya kita datang ke sini tadi. Itu sudah jam 9. Tinggal sedikit, hadisnya tinggal sedikit. Lalu Nabi mengatakan SAW, Rasul Amri Islam. Rasul Amri Islam, kepalanya ajaran ini adalah Islam itu sendiri. Agamanya itu tuh Islam. Jadi orang kalau mau masuk surga harus Islam.
Nggak bisa bang, naik perahu yang lain nggak nyampe. Agama lain, afwan, nggak nyampe. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam nggak bakal diterima, walaupun kau baik. Anda tekankan hal ini karena banyak nih sekarang dai-dai yang mengatakan udah nggak penting agamanya apa, yang penting adalah sosial, yang penting adalah perilakunya. Enggak. Dalam agama kita Allah hanya menerima Islam dan kita yakin hal itu. Ya kalau agama orang nggak yakin, nggak usah beragama ketika dia tidak yakin dengan agamanya. Wa amuduhu sholat, tiangnya agama ini apa? Sholat. Ya kalau sebuah tenda, antum lihat tenda-tenda itu ada yang pakai satu tiang dulu di tengah aja, kemudian ditarik ke kanan ke kiri. Kalau nggak ada tiangnya, nggak ada tuh tenda. Makanya seorang muslim yang tidak sholat dikhawatirkan agamanya nggak ada. Makanya sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu karena malas, bisa jadi dia kafir. Kalau meninggalkan sholat karena dia meremehkan sholat, banyak yang mengkafirkan seperti itu. Karena ini tiangnya agama. Kita tidak bicara tentang memvonis fulan kafir macam tidak, tapi kita berusaha mengajak orang untuk mendirikan sholat. Wa amudus sholat wa dzirwatu salamihi jihad, dan puncak dari ajarannya adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kita. Lalu selesai itu, sebelum Nabi menutup pembicaraannya dengan Mu'adz bin Jabal, beliau berkata kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli?" Mau enggak Mu'adz, kau aku kasih satu amalan yang menghimpun semuanya itu. Satu nih. Ada satu amalan yang semuanya bisa terekam di sana semua. Faqultu bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah SAW. Fa'akhadha bilisani, lalu Nabi memegang lidahnya. Beliau pegang lidahnya. Wa qala kuffa 'alaika hada, kau jaga ini. Kau jaga. Ya, kita kadang kala sholatnya udah benar tapi lisannya nggak benar. Kita kadang kala ya banyak berbicara yang tidak penting. Pembicaraan yang bisa menyebabkan kita kafir. Seperti kadangkala ente Yahudi, man qala li akhihi kafir, barang siapa yang ngomong kepada saudara kau kafir, kalau orang itu gak kafir kau yang jadi kafir. Hati-hati kita ketika kita ngomong fulan kayak gini, kalau ternyata fulan tidak benar, dia itu bukan seperti yang kita bicarakan, maka kita akhirnya yang akan terjebak dalam ucapan itu sendiri. Mu'adz bin Jabal ketika dikatakan harus menjaga lisannya, maka dia bertanya, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih, apakah kita akan mendapatkan sanksi dengan apa yang kita bicarakan? Lalu Nabi SAW mengatakan, sakilat ka ummuka Mu'adz, aduh kacau kau ini Mu'adz. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaid al-sin. Kau tahu orang-orang itu tersumpur dalam neraka di wajah mereka, di leher mereka, itu sejatinya hasil mulut mereka. Maka hati-hati jemaah, jangan meremehkan sebuah perbuatan. Oh nggak mungkin, anak kan sholat, anak hati-hati lisan ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau diam. Kita hanya memiliki dua pilihan, berbicara atau diam. Kapan berbicara? Kalau baik, ini baik kau utarakan. Kalau buruk kau diam. Lebih utama mana diam sama berbicara? Tergantung kondisi. Seorang melihat kemungkaran terjadi lalu dia diam, kata ulama salaf, syaitanun akhras, dia ini setan bisu. Dia nggak ngomong, lihat kemungkaran dia diam, ada setan bisu, setan, karena dia biarkan kemungkaran. Maka kalau kita bicara lebih utama mana, ngomong sama diam, tergantung kondisinya. Tapi sejatinya orang itu ketika diam selamat dia tuh. Kalau sudah ngomong dia mulai harus berpikir, kira-kira omongan anak ini bermanfaat atau tidak, menyakitin orang atau tidak.
Allah berfirman, "Ma yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang dilafalkan dari pembicaraan kecuali ada yang mencatat dan menyimpannya. Ada yang mencatat dan menyimpan. Para ulama mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan, apakah semua omongan itu dicatat? Atau yang dicatat adalah omongan-omongan yang memang ada pahala dan ada dosa? Allahu a'lam. Ada yang mengatakan hanya ucapan yang ada pahala dan dosa. Tapi yang jelas kita perlu berhati-hati ketika berbicara. Jangan sampai kita bangkrut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hati-hati sama lisan, karena nanti ada orang pada hari kiamat muslim, masya Allah, sholat, puasa, zakat, haji, datang pada hari kiamat bangkrut dia. Gara-gara lisan. Dia mencela fulan, ngomongin fulan, ngibain fulan. Mungkin dia juga ngambil hartanya fulan. Akhirnya semua amal kebajikan dia itu tidak ada nilainya, karena dia berbagi apa? Berbagi pahala sama orang-orang yang dia sakiti. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini dan ikhlas dalam mengamalkannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.